Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusminisa. Pada kesempatan hari ini saya akan dibantu oleh anak didik saya. Hai, nama saya Zira. Hai, nama saya Kansa. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan tentang perpindahan dan perubahan panas pada suatu zat. Adapun pada kesempatan hari ini akan ada 3 percobaan. Yang pertama tentang konduksi, kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Percobaan yang pertama yaitu tentang konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari percobaan konduksi yang pertama, membuktikan bahwa kalor atau panas dapat berpindah melalui cara konduksi. Yang kedua, mengetahui beberapa bahan sebagai konduktor panas yang baik. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, lilin, korek api, sendok, margarin. Langkah yang pertama, ambil korek api, nyalakan lilinnya. Dipegangi ya, dipegangi terus ya. Zila ambil sendok, beri margarin di atas sendok, pakai gunting ya mbak. Oke, ya dipegangi seperti itu agar tidak kena angin. Beri sedikit margarin, margarin dipanaskan di atas lilin. Ya, ya dipegangi. Kita perhatikan ini adalah peristiwa konduksi. Kita ketahui bersama bahwa sendok terbuat dari stainless ya. Kita ketahui bersama stainless ini adalah bahan yang dapat menghantarkan lilin atau panas dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bahan lain yang bisa atau yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari selain sendok ya, yang berupa logam, tembaga, besi atau aluminium. Contoh bahan selain sendok yang sering kita gunakan yaitu panci, wajan, teko, setrika, pisau, dan lain-lain. Oke, setelah kita perhatikan, apa yang terjadi, Zila? Cair. Iya, lilin berubah menjadi cair. Kira-kira apa yang kalian rasakan setelah memegang sendok? Terasa apa? Terasa panas. Ya, karena sendok adalah penghantar panas yang baik. Jadi kesimpulannya bahwa konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Bahan yang kedua yaitu tentang konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas pada zat gas dan zat cair disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Jadi maksud dan tujuan dari percobaan konveksi adalah untuk mengetahui perpindahan panas pada zat gas dan cair. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, lilin, korek api, sendok, dan air. Langkah yang pertama, ambil sendok, kemudian diberi air. Hari ini kita akan merebus air. Oke, kita letakkan di atas lilin. Kita perhatikan
Apa yang terjadi? Sekali lagi kalian perhatikan, apakah ada perubahan dengan air? Ya, air berubah menjadi mendidih ya, sehingga muncul uap air. Apa yang kalian rasakan? Uap air akan terasa panas. Nah, ini adalah contoh percobaan konveksi. Kenapa udara di atas api terasa panas saat air mendidih? Karena terjadi perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kesimpulannya, gaya gravitasi memiliki peran penting dalam konveksi ketika kita memasak air mendidih. Percobaan yang ketiga yaitu radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah energi yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam bentuk gelombang atau partikel. Adapun tujuan dari percobaan radiasi ini adalah untuk membuktikan perpindahan kalor tanpa medium atau zat perantara. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu lilin, korek api, dan penggaris. Langkah awal atau cara kerjanya, pertama, kita pergunakan penggaris dengan jarak 2 cm. Ya, jadi sekian ya, 2 cm. Oke, penggarisnya bisa dilepas. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang kalian rasakan dengan jarak 2 cm? Tangan kalian bagaimana rasanya? Panas. Panas, oke. Sekarang jarak 4 cm. Nah, yang kalian rasakan apa? Tidak panas. Iya, sedang ya? Iya, panasnya sedang. Sekarang yang terakhir dengan jarak 8 cm. Pakai penggaris. Nah, sekian dikira-kira ya. Sudah? Apa yang kalian rasakan? Tidak panas, tidak terasa panas. Oke. Jadi kesimpulannya sudah cukup. Kesimpulannya, semakin dekat dengan sumber kalor, maka tangan terasa lebih panas, dan sebaliknya, semakin jauh dengan sumber kalor atau panas, maka tangan tidak terasa panas. Demikian percobaan dari kami tentang perpindahan dan perubahan panas pada suhu zat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.